warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan kita akan melaksanakan tugas kita seharian kita, baik sebagai abdi negara dengan status PNS ataupun yang lainnya. Saya kira itu sama saja, karena tujuan kita adalah melayani mahasiswa untuk menciptakan suasana akademik yang lebih bermutu lagi. Kemudian salawat serta salam mari kita kirimkan kehadiran junjungan agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati di sini ada Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. Walija FSI. Kemudian terima kasih Bu hadir di sini, merupakan kebanggaan kami karena kami merasa dilihat begitu ya, kondisi Fakultas Adab, walaupun sudah sering berkunjung ke Fakultas Adab. Terima kasih Bu kiranya. Kemudian yang saya hormati Ibu Dekan hadir, kemudian Ibu WD2 dan Pak WD3 kita sedang berangkat haji Bu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Kaprodi, Sekprodi yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka apel setiap hari Seninnya seperti itu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikan sesuatu atau amanat untuk ini. Mungkin saya berawal dari sebuah cerita, mudah-mudahan ini menginspirasi kita dalam hal kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri, kemudian kita bisa berintrospeksi terhadap diri kita sendiri. Jadi sebuah cerita, ada seorang pengusaha, kemudian dia berusaha di bidang kayu seperti itu. Itu zaman dahulu, yaitu ketika dia memanggil seorang karyawannya, kemudian dia melakukan interview dan segala macamnya. Kemudian karyawan tersebut menyanggupi pekerjaan untuk menebang kayu. Maka seorang pengusaha tadi memberikan bekal kepada si tukang penebang pohon ini dengan sebuah kapal, dan dia berjanji akan melakukan pekerjaannya itu secara profesional seperti itu, dengan sekuat tenaga daya upaya untuk menghasilkan pohon kayu yang banyak. Singkat cerita, di hari pertama dia berhasil menebang pohon paling banyak dari karyawan yang lainnya seperti itu. Kita ibaratkan untuk di hari pertama itu 10 pohon kayu yang berhasil ditebangnya seperti itu. Dan dia mendapat pujian dan mendapat laporan dari ini bawahan, kemudian pimpinannya memberikan apresiasi seperti itu. Mungkin kita juga alhamdulillah ya, ada prodi kita yang unggul SPD, dan tentu Polis alhamdulillah sudah diapresiasi ya teman-teman kita. Tapi yang Irpus belum, karena baru juga beritanya. Maaf. Nah, maksud saya ini saya kira perlu apresiasi pimpinan terhadap bawahan, bagaimana yang ini tadi seperti itu. Jadi dengan semangatnya karyawan tadi, keesokan harinya dia mulai bekerja seperti biasa menebang kayu. Namun di hari kedua tidak sebanyak di hari pertama. Kalau hari pertama itu 10 batang yang dia bisa tebang, tapi di hari kedua itu mulai berkurang.
Kemudian juga di hari berikutnya itu juga hasilnya mulai berkurang. Akhirnya ya, kemudian dipanggillah karyawan tadi ya, di hari, karena dia merasa hasilnya tidak sesuai di hari pertama dia bekerja. Apa yang bisa kita ambil hikmah Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang kita lakukan dengan energi, dengan tenaga, pikiran yang kita sudah curahkan, namun kalau kita tidak melakukan hal perbaikan terhadap lingkungan kita, diantaranya itu adalah kenapa tukang penebang kayu tadi di hari berikutnya berkurang, maka seorang pimpinan tadi memberikan masukan kepada bawahannya, kamu kan menggunakan kapak itu tidak diasah, maka dari itu Anda harus meluangkan waktu untuk mengasah parang tersebut seperti itu, atau kapak tadi, sehingga hasilnya tenaga kita tidak akan berkurang seperti itu. Artinya hilang sia-sia dan hasil yang kita kerjakan itu tidak maksimal seperti itu. Nah, maknanya di sini mudah-mudahan kita bisa semuanya bisa mengintrospeksi diri kita, hasil apa yang sudah kita kerjakan selama ini dan juga apa yang sudah kita capai selama ini, mudah-mudahan tidak melalaikan kita seperti itu. Kenapa? Di hari pertama kita sudah pegawai tadi, penebang kayu tadi sudah merasa berhasil menebang 10 pohon. Tapi hari berikutnya dia tidak melihat dan mengintrospeksi terhadap lingkungannya seperti itu. Nah, sehingga dia lalai untuk mengasah parang tadi atau kapak tersebut seperti itu. Dia merasa tenaganya masih ada sama seperti di hari pertama seperti itu. Dan mudah-mudahan kita juga di sini yang energinya masih ini, mudah-mudahan kita bisa melakukan introspeksi dengan lingkungan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Di balik hikmah cerita itu, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah tersebut seperti itu. Artinya yang pertama, jangan kita lalai dengan hasil yang sudah ada, namun kita tetap senantiasa memperbaharui kondisi dan suasana kita untuk senantiasa fit di hari pertama seperti itu. Dan di hari pertama ini kita juga diwajibkan atau diinginkan untuk apel. Ini mungkin dalam rangka itu juga kita saling mengecas seperti itu ya, saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini saja mungkin mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan sebelum yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bisa diambil hikmahnya kepada rekan-rekan sekalian. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pimpinan benar-benar istirahatkan dulu, kasihan kalau berdiri siap terus. Untuk seluruh istirahat di tempat, gerak. Mohon maaf, nambah dikit supaya kehadiran saya ke sini ada maknanya gitu ya. Yang saya hormati BK, para wakil BK, para kaprodi, Bapak, istrinya yang dioperasi, kapan dioperasi? Istrinya yang operasi ya, Bapak Abang yang operasi. Tapi jangan izin ya. Juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para sekretaris prodi dan semua dosen maupun teknik di
Fakultas Adab dan Humaniora yang saya banggakan. Nah, tentu yang pertama saya yang bersyukur ya bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Sudah lama kepingin ketemu. Ya. Mungkin selama ini yang lain ketemu papasan kebetulan ke rektorat atau ketemu di jalan, atau kemarin acara Bu Elina sempat ketemu beberapa ya Pak Yanto dan yang lain-lain ya. Tapi kali ini kan bisa ketemu semua, meskipun saya tanya Bu Dekan ini yang hadir berapa persen ya, kalau di awal tadi nggak nyampe 50% sejalan dengan proses upacara yang kita laksanakan ya, mungkin sudah lebih dari 50%. Itu nggak dihitung dosen belu enggak ya. Ya, kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mungkin ada yang bertanya kenapa Bu Rektor tiba-tiba hadir ke apel Fakultas Adab. Ini yang pertama. Jadi memang di awalnya kan kita apel di rektorat ya, kalau enggak di A, di B ya, tapi kemudian ada banyak masukan yang lain bahwa sepertinya apel sudah dikembalikan ke fakultas, karena sebenarnya yang bertugas memberikan pembinaan terhadap semua pegawai maupun dosen itu bukan hanya pimpinan universitas, tapi juga pimpinan fakultas, unit dan lembaga. Karena itu hanya kita sepakati, kita setujui usulan dari banyak pihak supaya apa dilaksanakan di fakultas dan unit. Tujuannya apa? Tadi supaya pembinaan bisa dilakukan lebih dekat ya, oleh pimpinan fakultas masing-masing. Ya, saya jelaskan namanya pimpinan fakultas itu mulai dari dekan, wakil dekan, dan kabak. Ya, tapi tentu saja kalau ditanya tujuh pimpinannya adalah dekan. Jadi kalau ada apa-apa di fakultas adab, dekannya yang saya tutup. Kalau ada laporan yang nyampe ke saya, ada pegawai atau dosen fakultas adab yang tidak disiplin atau yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain, yang saya panggil duluan adalah dekannya. Karena itu dekan bertanggung jawab. Tadi kita sudah mengucapkan 5 budaya kerja. Apa tujuannya 5 budaya kerja itu diucapkan setiap apel? Apa sekedar diucapkan saja tapi tidak diimplementasikan? Sudah pasti harusnya diimplementasikan. Jadi setiap kita Senin apel itu ya ingat ada inovasi, kedisiplinan, tanggung jawab, ya, disiplin ya, disiplin ini penting sekali dalam regulasi terkait dengan kedisiplinan pegawai. Jika pimpinan unit tidak memberikan teguran ataupun memberikan sanksi terhadap pegawai atau dosen yang tidak disiplin, maka pimpinan yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi yang lebih berat. Saya harap Bu Dekan bisa melaksanakan itu. Nah, kalau ada laporan Bu Dekan tidak memberikan hukuman disiplin, hanya apel ini 3 kali berturut-turut tidak hadir apel, silakan diteguran Bu Dekan. Ya, jangan takut. Beri teguran tertulis boleh, teguran lisan juga boleh. Tapi teguran lisan itu tetap dalam bentuk tertulis, bukan sekedar ngomong saja. Ini Pak Suwanto kamu ya. Teguran lisan juga dalam bentuk tertulis, apalagi teguran tertulis. Diulangi lagi ya, sampai diberi lagi teguran. 2 kali teguran masih dilakukan pelanggaran disiplin, maka silakan di BAP.
nggak harus semuanya dibawa ke rektorat, dibawa ke universitas. Selesaikan di fakultas. Ada dosen yang misalnya harusnya 16 kali pertemuan ngajar, tapi ternyata hanya 9 kali, 10 kali sudah puas. Ada nggak di sini? Insya Allah nggak ada. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada ya. Kalau terkait pegawai yang ngantor, ya, apel misalnya tadi sudah saya sampaikan. Apel 3 kali berturut-turut tidak ikut apel, silahkan disebut merdeka. Setelah diberikan teguran tertulis atau tulisan, lalu dilakukan lagi, keempat masih nggak ikut apel lagi, berikan teguran kedua. Kalau masih juga yang kelima berarti tidak ikut apel, maka lakukan PAP. PAP itu biasanya melibatkan unsur kepegawaian. Kalau di fakultas itu unsur kepegawaiannya berarti WD 2 ya, pimpinan fakultas itu dekan, kemudian atasan langsung yang bersangkutan. Kalau dosen atasan langsungnya siapa? Dekan. Kalau pegawai atasan langsungnya siapa? Kabak. Ya. Artinya di sini apa? Kabak maupun dekan itu harus memberikan contoh. Contoh bagaimana menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab, inovasi. Ya, tadi ada budaya keteladanan. Sebenarnya itu juga ajaran Islam. Ya. Tidak bisa mengajak orang berbuat baik kalau kita tidak bisa memberikan teladan. Ya, saya juga bukan orang yang 100% betul ya, 100% sempurna, tidak ada manusia sempurna. Tugas kita adalah saling mengingatkan. Ya, ya alhamdulillah sekarang kita bangga, saya bangga dengan fakultas adat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ini fakultas yang pertama saya datangi di saat apel. Nah, saya bangga dengan fakultas adat, dengan capaian-capaiannya, terutama akreditasi. Sudah berapa yang unggul sudah kan? 3 unggul dari berapa prodi? 4 prodi. Satunya A, berarti sudah 100%. Ya, syariahnya belum 100%. Berarti adat ini satu-satunya fakultas yang 100% prodinya sudah terakreditasi A dan unggul. Tepuk tangan lagi. Saya harap bukan saya sendiri yang bangga ya, Bapak Ibu semua pasti bangga. Ya, ya tentu saja kita bangga dan juga bersyukur. Ya tadi sudah disinggung apresiasi, alhamdulillah. Yang sudah lama itu memang sudah diapresiasi. Yang Ilpus baru tahun ini ya Pak Kaprodi ya. Oh, ya mudah-mudahan nanti kita carikan jalannya di mana berikan apresiasi. Insya Allah kita terus berupaya untuk semua prestasi yang sudah kita torehkan, ada apresiasi yang diberikan oleh pimpinan. Maka sebenarnya kemarin apresiasi untuk prodi unggul, ya kemarin itu kita ngalah. Yang harusnya raker universitas itu dilaksanakan di luar. Saya bilang raker universitas kita laksanakan di kampus. Kegiatan keluar itu saya ingin berikan apresiasi kepada prodi yang ada. Alhamdulillah itu bisa terlaksana. Nah intinya bahwa semua prestasi harus dihargai. Pada purnawirawan ya, bukan purnawirawan apa namanya, purnabakti. Kalau purnawirawan itu TNI ya. Pada purnabakti juga alhamdulillah kita sudah memberikan apresiasi ya, dengan penghargaan. Juga bahkan sekarang sudah terbentuk yang namanya Forum Purnabakti Win Raden Patapa. Apapun setiap jasa orang
terhadap UIN dan Mata Palembang ini harus kita hargai. Meskipun sudah purna bakti, ya yang kita capai sekarang itu tidak terlepas dari mereka dulu sudah bekerja. Nah, itu perlu kita jaga. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya dengan Fakultas Adab, dekan, jajaran pimpinan fakultas, para wakil dekan, cabang, kaprodi, sekretaris prodi, semuanya ya, masuk lapor dan lain-lain ya. Saya yakin semua hasil capaian yang dicapai oleh Fakultas Adab ini adalah kerja keras kita semua. Ya mudah-mudahan kita terus berusaha. Jadi amanah yang disampaikan oleh Inspektur Upacara betul itu yang disebut dengan inovasi. Kita bekerja harus tidak sekedar seperti biasa, tidak business as usual ya, tapi kita selalu mengembangkan cara-cara baru. Sederhana saja, misalnya buat surat. Udah dari dulu, dari diangkat PNS kerjanya buat surat. Tapi kan buat surat zaman dulu dengan sekarang beda, sudah berubah. Dulu mungkin pakai mesin tik. Zamannya Pak Soeharto diangkat pertama kali masih mesin ketik, ya. Tapi sekarang sudah menggunakan komputer. Lebih enak sebenarnya pakai komputer. Kalau dulu sudah ngetik satu paragraf, mau masuk paragraf kedua salah, ganti kertas, ulang lagi dari awal. Kalau sekarang alhamdulillah kerjaan kita lebih mudah. Dan apa lalu setelah lebih mudah kita harus berinovasi. Saya seringkali surat-surat yang masuk ke saya walaupun sudah 4 paraf, kan, nggak langsung saya tanda tangan, saya baca dulu. Kalau kalimatnya nggak benar saya kembalikan. Bukan tidak menghargai, tetapi bagaimana kita itu bekerja. Semakin lama semakin baik. UIN Raden Fata Palembang saat ini alhamdulillah sudah menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan daripada level daerah maupun level nasional. Banyak prestasi yang sudah kita torehkan dan alhamdulillah banyak reward yang kita dapatkan, baik itu penghargaan dari Kementerian Agama maupun dari penghargaan dari tempat lain. Dan tentu hal ini harus bagaimana kita ke depan makin upaya untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu beberapa yang ingin saya sampaikan. Terakhir saya mohon maaf, memang agak dadakan idenya mau datang ke sini pagi tadi. Sudah lama ingin datang ke fakultas-fakultas pada saat apel, tapi baru ide pagi tadi, lalu saya kontak was sampaikan ke dekan adat saya mau pagi ini hadir di apel fakultas adat. Jadi memang spontanitas, tujuannya adalah berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang mungkin segan menemuin saya juga nggak mungkin menemuin Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk membangun UIN Raden Fata Palembang. Kalau UIN ini maju, bagus, maka kita ikut bangga. Ya, jangan tanya apa yang diberikan lembaga kepada kita, tapi saya minta tanyalah kepada diri kita apa yang sudah kita berikan kepada lembaga. Itu insya Allah hati kita lebih tenang, lebih tentram. Saya jadi tahun 95 ya, jadi pertama kali diangkat sebagai CPNS. Ya, berapa tahun juga 95 ke 2023, 28 tahun. Alhamdulillah. Saya menjabat itu sebelum jadi rektor itu hanya 1 kali sebagai ketua lembaga penelitian. Setelah itu nggak pernah jabat. Sebelumnya nggak pernah menjabat. Tapi saya selalu bersyukur dan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk UIN Raden Fata Palembang. Dan alhamdulillah, ya yakinlah bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Ketika kita sudah memberikan banyak, ya nggak disangka-sangka, nggak ada yang nyangka. Saya sendiri nggak nyangka bisa jadi rektor. Ya, apa saya sampaikan? Saya daftar jadi rektor itu iseng-iseng berhadiah, Bapak Ibu. Ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata saya dijadikan rektor. Lalu ketika sudah jadi, maka niat saya tetap saja saya memberikan yang terbaik untuk UIN Raden Fata Palembang.
Mohon supportnya, mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian supaya niat baik saya ini dan juga niat baik kita semua bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.